Kalau Imlek seperti yang saya bilang itu, Imlek di Bangka itu makanannya persis seperti Melayu Lebaran. Lontong, rendang, telur, kita semua. Jadi inilah kuliner ketika Imlek. Jadi masyarakat Melayu datang semuanya tuh halal. Persatuan, keharmonisan luar biasa. Makanan-makanan itu sama dengan kita Lebaran. Sama juga Bu Sarju Natal ya. Kalau Bu Sarju ini penganut Katolik, sahabatnya Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dan para jujuar Topolog. Pagi ini tepatnya 1 Februari 2022 memasuki tahun baru Imlek 2573. Saya tinggal di Pangkal Pinang di sebuah perumahan. Di sini selain banyak kawan-kawan perwira dari Polda Babel maupun dari yang lain, banyak juga kawan-kawan atau sahabat saudara-saudara kita dari Tionghoa. Saya keliling dulu di sini karena mereka open house walaupun terbatas karena masih pandemi. Saya sama keluarga keliling sini baru agak sedikit jauh nanti ke kawan-kawan yang lain. Biasanya kalau Imlek malam baru pulang, tapi kali ini karena terbatas ya hanya beberapa orang saja. Kita lihat menu Imlek itu apa aja. Itu kayak kita Lebaran di Imlek di Bangka itu kayak kita Lebaran. Kue Lebaran kita ya ada deh kayak gini ya, cuma bedanya ada kue apa ini namanya. Nih kue apa ini mesin? Kayak kue emas gitu kali ya. Kamu masih pakai kali kan ya? Nah ini ada khasnya kayak gini. Ini khas Tionghoa. Coklat ini, coklat. Mau bang? Adik mau? Tangan. Jadi kuenya persis seperti kue kita Lebaran. 3 tahun terakhir ini Imlek di Bangka tergolong sepi, tamu-tamu dibatasi. Kita hanya teman deket banget. Itu pun kalau mereka open house. Ada beberapa teman saya kayak Dr. Hendri Jan itu tidak open house karena mereka terbatas karena ada orang tua segala macam yang sudah gugur. Jadi mereka khawatir gitu kan. Nah jadi kita hanya terbatas sekali. Jadi ini di rumah Sinta, tangga sebelah rumah. Ini pakai tangan atau gimana? Oh bukan. Siapa tahu Imlek tahun ini pakai gitu kan. Ini tetangga depan rumah Sinta yang sering saya olok itu. Nah ada bakwan Bangka. Wow. Jangan banyak-banyak bang. Iya masih banyak rumah ya? Enggak lah, kita rumahnya dikit seperti ini Imlek tahun ini. Baru dipakai. Halo Bu, Mau dipakai. Oh, hari ini saya di rumah sahabat kita, rumah kayak villa, enaknya bukan main ya. Ini nanti jadi rumah saya. Rumah Bang Hendri, waduh, kuenya sangat banyak sekali. Tuan rumahnya. Nah, tuan rumah. Kuenya bingung milihnya. Ya ambil. Lama ya? Baru toh sama-sama dia. Yang punya perumahan orang tua ini, yang punya perumahan. Asing dengan Hendri.
Banyak makanan, oh. Kita mau review makanan. Oh. Imlek seperti yang saya bilang itu, Imlek di Bangka itu makanannya persis seperti Melayu Lebaran. Lontong, rendang, telur, teh, hati ampela campur pete, rebung. Nah ini khas-khas Bangka, baru keluar. Ini khas-khas Bangka. Jadi tidak ada bedanya dan semuanya halal. Kenapa halal? Karena yang bertamu itu mayoritas Melayu dan yang ngurus menu itu adalah orang Melayu. Nah, jadi yang ngurus menu itu masak apa segala macam itu Melayu. Melayu. Yang lebaran orang Tionghoa, sehingga semuanya di sini halal. Itu. Tapi berapa tahun ini agak ini ya, sepi banget. Ya, agak sepi 2-3 tahun ini ya. Saatnya saya menikmati lontong kongyan. Bangka Belitung itu asik, harmoni. Pangin tongin jejong. Melayu itu selalu datang waktu kongyan. Begitu juga Idul Adha, Idul Fitri atau Muharram, itu orang Tionghoa datang ke kita rame-rame. Sekarang ini setengah open house lah ya. Setengah. Tapi kamu lah Yang kenal baik. yang kenal baik, yang datang ke sini. Karena saling jaga dong. Saling jaga. Nah, ada tidak kue khas Kongyan itu apa? Kue kongyan, kue khas, saya kue kering-kering dulu lah. Kue kering itu lah. Coklat. Tidak, makna Kongyan itu bagi orang Tionghoa itu apa sih? Hanya sekedar perayaan tahun baru, bersyukur gitu. Syukur lah. Bersyukur pada ini ya. Nah, kumpul keluarga. Kumpul keluarga, momen kumpul keluarga. Sobat, ini Bos Hendri, beliau kontraktor, arsitek. Nanti kami akan nge-review rumah beliau ini, ya, sama rumah Bos Asiu. Nah, jadi saya banyak temen, banyak ke rumah kawan-kawan. Nah, rumah Asiu dengan rumah Bos Hendri ini enak sekali dan beda suasananya, sangat menginspirasi. Nah, jadi kita ini rumah kedua yang saya datangi, tadi tetangga ke sini, habis itu ke rumah Bos Asiu. Ke rumah ketiga dari sahabat saya Asiu, di samping rumahnya masih di Bukit Hijau, rumahnya Bang Hendri tadi. Kopi pakai. Nih, gini, nih yang punya rumah, Asiu, Handi Gunawan. Ternyata rame, saya kira sepi tadi. Ini dia. Ini yang paling besar. Ini yang ngurus. Tadi, oke. Langsung lah. Lah makan duluan ya. Kalau Nah, jadi yang datang tuh mayoritas yang Melayu. Melayu datang, ini tiap tahun beliau rame terus. Kawan sekolah ya? Rata-rata kawan sekolah beliau. Dia langsung telepon. Guru-guru juga. guru semalam itu. Ternyata di dalam pool. Ada apa itu? Apa ini? Pakor, dari. Ah, itu. Kami sudah dari samping. Keren banget, men. Saya sudah dari samping.
Kongnian itu? Khas Kongnian. Kue khas Kongnian. Semuanya khas. Semuanya khas ya. Karena yang namanya kalau nggak khas biasa tuh bayar. Ini kan gratis. Nih, Bu Mary dengan Pak Pur. Pak Pur ini Kapolres di Gorontalo. Kapolres di Gorontalo. Beliau sekarang tugas di Polda Babel. Bertamu di sini. Tadi guru-guru ya. Guru-guru SMA. Guru-guru SMA. Tua udah umur 70 lebih tahun sama dengan saya. Sudah itu kawan-kawan sekolah datang. Padahal sebenarnya agak belum begitu penuh lah karena suasana kayak gini. Coba ya gimana lagi tamu datang. terbatas. Oke, terbatas. Makanannya seperti yang saya bilang rata-rata di masyarakat Tionghoa kalau lagi Imlek ya makanannya Melayu banget. Artinya ini makanan halal karena yang masak juga orang Melayu. Catering nih ya. Catering karena nggak mau susah, nggak mau ribet ya. Udah terima beres. Nah ini ada lontong. Kuah lontong, rendang, tetap sate pasti ada. Kalau di rumah beliau ini selalu ada sate, telur. Biasanya lebih banyak lagi, cuma ini kan masih ada ya. Ini kue-kuenya Kongnian ya. Es buah ya. Es buah. Nah ini tongkat. Selalu ada buah ya, Bosok? Lalu ada buah. Ada buah. Nah, langsung ke kompor. Langsung ke kompor. Nah, kalau orang Kongnian ini, Bos, selalu ada jeruk itu kenapa? Iya, tapi selalu ada jeruk ya? Gampang-gampang ini kan banyak sedikit. Iya, gampang diperoleh. Ya. Jeruk, anggur, Dukun kan musim-musiman. musiman, ya. Musim-musiman. Ya, jadi beliau ini Jeruk juga. ya, jeruk. Jadi beliau ini di dalam maupun di luar full. Karena beliau banyak teman sekolahnya sekolah Melayu ya. Sekolah Melayu. Jadi kawan-kawannya mayoritas Melayu 90%. Oh, lebih malah. Lebih malah. Ternyata masih ada ini. Spesial. Es cendol ini saya sudah berapa tahun ini dia makan ini. Dawat. Tahu. Khas kita semua. Jadi inilah kuliner ketika Imlek. Jadi masyarakat Melayu datang semuanya tuh halal. Diperlakukan dengan cara yang halal. Ada siomay juga ya? Ada siomay. Ada siomay nih. Nah, kita angkat. Siomay ini makanan saya itu. Jadi memang kalau Imlek itu satu hari aja ya? Biasanya kan yang hari-hari satu hari. Satu hari. Bisa 2 hari, bisa 3 hari. Orang datang. Oke. Yuk. Pacai. Pelan. Jadi ini lokasinya di perumahan Bukit Hijau, Kampung Dul, Pangkal Pinang. Yang punya nih, ya, yang punya perumahan. Jadi perumahan di sini itu sangat eksklusif ya, boleh dikatakan eksklusif. Tidak banyak rumahnya, tetapi orang-orang tertentu. Nah, saya tidak termasuk. Nggak tahu, belum dikasih sama beliau tinggal di sini. Kalau belum ngalem boleh katanya. Jadi di sini itu sangat enak sekali dan beliaulah yang ngedesain rumah-rumah yang ada di sini. Beliau juga yang punya lahan-lahan yang ada di sini. Kongnian itu maknanya atau Imlek itu bagi orang Tionghoa itu macam mana? Keluarga. Kumpul keluarga, kumpul sahabat. Iya. Ya, jadi ini sebenarnya perayaan tahun baru ya. Tahun baru kalau kita orang Islam Muharram. Nah, secara umum Masehi. Nah, kita Hijriah Muharram itu. Nah, kalau Tionghoa Imlek. Dan di sini persatuan keharmonisan itu luar biasa. Makanan-makanan itu sama dengan kita Lebaran.
sama juga Bu Sarju Natal ya. Kalau Bu Sarju ini penganut Katolik, sahabatnya Muslim seperti ini. Beliau Tionghoa, Konghucu, Katolik juga ya. Katolik nanti pastor mau datang ya. Ikut. Nah jadi enak kan kita bisa duduk bareng, bisa bekerja bareng, bisa makan bareng. Itulah keharmonisan Indonesia NKRI. Dan ini yang harus kita jaga, Bangka Belitung harus jadi contoh keharmonisan di Indonesia. Jadi kenapa? Karena yang paling baik di mata Tuhan itu adalah orang yang berbuat baik. Bukan orang yang hebat A, B, C, segala macam. Tetapi orang yang berbuat baik kepada sesamanya, itulah tingginya tingkat derajat manusia. Oke sobat dan para cucu otopolog, kita sudah mau pamitan nih sama yang tuan rumah. Kita ucapkan Mas Pacai, apa lagi Pacai, yang penting sehat tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang telah dilewati, dan jaga keharmonisan di Indonesia terutama di Bangka Belitung. Pangin Hijau, apapun agamanya tetap kita silaturahmi. Jangan lupa ikuti terus channel Otopolog, like, comment, share, and subscribe. Hari ini kita upload videonya.